Bapak Ibu yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya, Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Rumah Sakit EMC Alam Sutra Tangerang. Di kesempatan kali ini berbeda dengan biasanya saya membuat video di Zoom, dan kali ini kita akan membahas tentang stres, di mana stres tersebut beda generasi, beda pula stresnya. Dan tentunya ini buat kita semua menyadari bagaimana situasi kita itu bisa berbeda antara saya yang usianya mungkin di atas 40-an, sudah hampir mau 45 tahun, Bapak Ibu yang mungkin di 60-an atau 50-an awal, atau anak-anak muda yang menonton juga di sekitaran 20 sampai 30-an, dan juga di bawah 20 tahun. Nah, tentunya ini dikaitkan dengan suatu lintas generasi yang mana seringkali banyak di antara kita itu membuat klaim bahwa generasi saya lah yang paling baik dalam menghadapi stres, atau generasi yang di bawah kita ini kurang oke gitu ya. Jadi kita mengenali kondisi stres kita dan bagaimana dia berpengaruh terhadap pekerjaan kita itu sangat kita bisa bantu supaya kita bisa lebih memahami apa yang terjadi di dalam kehidupan kita ini. Nah, kita akan mulai ya Bapak Ibu tentang hal ini, dan saya ingin sedikit berbagi ya. Ada satu slide yang saya buat. Nah, ini Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita berbicara tentang masalah beda generasi, beda stresnya, maka teman-teman bisa memahami ya bahwa keadaan ini kita mulai biasanya yang masih hidup sampai sekarang itu adalah misalnya generasi baby boomer ya, kebanyakan bapak-bapak nih, saya, ayah saya juga kebanyakan itu generasi baby boomer. Kalau saya mungkin masuknya generasi X ya sebenarnya. Nah, biasanya orang dengan generasi baby boomer itu stres pekerjaannya karena tuntutan untuk bekerja keras ya. Kita sering mendengar tuh banyak di antara mereka tuh mengatakan bahwa hidup mereka itu berat, hidup mereka itu penuh tantangan, nggak semudah sekarang gitu ya. Banyak hal yang harus dilakukan, dan di antaranya itu memang pekerjaan itu harus dilakukan dengan sepenuh hati dan pengabdian. Untuk itulah kalau kita lihat contoh-contoh para pengusaha yang mungkin kita bilang itu luar biasa, konsisten, persisten sudah puluhan tahun, itulah contoh dari bagaimana generasi baby boomer itu menghasilkan orang-orang yang punya baik ya, dalam artian kemampuan untuk mengelola. Dan tentunya tantangannya adalah kesulitan, kesulitan teknologi, ya, kesulitan ekonomi, ya. Kemudian juga kalau misalnya di beberapa negara mungkin generasi baby boomer ini terkait dengan generasi pasca Perang Dunia Kedua gitu ya, di mana keadaan masih sangat sulit. Jadi artinya infrastruktur mungkin belum sebagus sekarang, teknologi informasi sudah jelas tidak seperti sekarang, ya. Dan problem-problemnya itu banyak terkait dengan hal-hal tersebut. Jadi tantangannya memang berbeda, stresnya juga berbeda. Cuman ada satu kemudahannya, walaupun mungkin saat itu pendidikan sangat sulit, ya, tetapi buat orang-orang yang bisa mencapai pendidikan tertentu, misalnya SMEA gitu ya, dulu ada namanya SMEA, Sekolah Menengah Ekonomi Atas, itu gampang kerjanya, ya. Asal sekolah aja ya, SMA, SMEA itu bisa kerja, bahkan kerja di bank gitu ya. Nggak seperti sekarang mungkin yang harus S1 atau S2. Kalau dulu SMEA aja bisa lulusan itu bisa mendapatkan uh, pekerjaan. Jadi ada sesuatu yang mungkin berbeda, persaingan juga berbeda gitu dengan anak-anak zaman sekarang atau generasi sesudahnya. Nah, generasi berikutnya atau kita sebut generasi X gitu ya, yang lahir tahun 1965 sampai 1980, itu juga mempunyai problem yang terkait dengan keadaan stres pekerjaannya. Generasi X ini dihasilkan atau dilahirkan oleh generasi baby boomer, dan terkait dengan bagaimana mereka mendapatkan stres di dalam pekerjaannya tersebut, maka generasi X ini juga punya tuntutan. Ya, setelah mereka dewasa nih, sekarang udah usianya
sekitaran 40-an ya, rata-rata sudah di atas 40-an seperti saya juga. Saya sendiri menyadari bahwa tuntutan dalam kehidupan saya untuk stres itu adalah bagaimana saya bisa menyeimbangkan pekerjaan dan kehidupan pribadi. Jadi nggak cuman ngomongin soal pekerjaan saja. Ya, saya misalnya praktek di satu tempat itu karena saya berharap saya bisa fokus, tapi saya juga punya waktu untuk kehidupan pribadi saya. Itulah mengapa saya juga kadang-kadang sering cuti, misalnya. Nah, jadi untuk kami generasi X, pekerjaan itu memang bagian yang penting dari hidup. Tetapi juga saya sangat menghargai waktu bersama keluarga dan teman-teman. Jadi ada waktu di mana saya berkumpul bersama teman-teman dan ingin berada pada situasi tersebut. Dan tentunya ini kelihatannya banyak dikaitkan dengan kondisi-kondisi seperti ini. Nah, generasi-generasi X ini sebenarnya cukup lumayan ya, umurnya udah 50-an, 60-an. Dan kami menjadi orang tua gitu ya, untuk generasi di bawah kami gitu, yaitu generasi Y atau generasi Z ya, karena ada sebagian yang kawin muda, anaknya udah lahirnya tuh tahun 96 mungkin sudah ya, karena dia umurnya waktu nikah mesti 20-an gitu ya. Sedangkan kalau yang kayak saya nikahnya juga agak terlambat, anak saya itu masuknya generasi post milenial atau generasi Z. Nah, kalau kita bicara tentang generasi berikutnya, maka ini agak sedikit berbeda nih. Banyak di antaranya dulu sempat ribut gitu ya pada saat generasi Y atau generasi milenial ini masuk ke pekerjaan. Banyak di antaranya mereka itu tuntutan pekerjaannya itu bukan cuma sekedar dapat duit, bukan sekedar punya keluarga gitu ya. Makanya kalau dibilang dulu tuh orang sering merasa bahwa generasi X ini dia cukup punya pekerjaan yang sustain ya. Yang kalau punya kerjaan satu tuh betah gitu di kerjaan tersebut ya. Kayak saya gitu juga kan udah 15 tahun lebih kerja di tempat yang sama gitu. Betah gitu. Kita itu betah gitu ya. Karena kita pengen bekerja keras, pengen mendapatkan hasil, tapi kita juga pengen keluarga, tapi kita betah. Nah, sedangkan generasi berikutnya itu nggak betahan kalau kerja katanya. Kenapa? Karena mereka menuntut adanya kemampuan untuk terus berkembang dan menjadi lebih baik. Jadi kalau misalnya seumur-umur cuma jadi sales doang, yang nggak pernah naik jadi sales manager misalnya di satu perusahaan, ya mereka nggak mau. Mereka menginginkan tantangan, menginginkan peningkatan karir, dan kalau bisa dengan cara berpindah tempat pun atau berpindah perusahaan, tidak masalah. Jadi pekerjaan ini bukan sekedar suatu alat untuk menghasilkan uang, tapi juga menginginkan adanya suatu tujuan atau arti yang lebih besar. Jadi nggak heran nih, di dalam generasi berikutnya, setelah generasi X, banyak pekerjaan-pekerjaan yang mungkin agak sedikit berbeda dengan yang dulu. Kalau dulu nggak ada namanya LSM misalnya, lembaga sosial masyarakat atau namanya tuh NGO atau non government organization atau non profit organization seperti itu. Jadi banyak anak-anak muda sekarang itu bekerja di NGO ya. Teman saya ada dokter, tidak lagi bekerja sebagai praktek. Kalau generasi baby boomer, pikirannya itu adalah dokter praktek di pribadi dari pagi sampai malam gitu ya. Kemudian generasi X mungkin lebih dominan ke rumah sakit gitu ya. Dan ada waktu bekerja dan juga ada waktu santai. Tapi generasi Y ini nggak selalu dokter itu harus praktek. Tapi bisa jadi edukator, bisa keliling dunia misalnya untuk mengembangkan diri. Jadi berbeda the way of thinkingnya, maka stresnya pun akan berbeda. Ya, mereka nggak bisa dibilang gitu, misalnya, kamu kan udah punya uang, kamu udah cukup, ya udah ada keluarga, ngapain sih mesti, apalagi yang kamu mau cari gitu ya. Kalau kata generasi baby boomer dan generasi X, generasi Y tidak bisa mengatakan demikian. Dan kita tahu di mula kondisi lahir mereka 1990-an itu memang sudah teknologi informasi sudah mulai ada ya, orang sudah mulai mengenal internet ya di era-era ini ya. Jadi generasi Y ini mungkin di sejak kecilnya itu di usia-usia SD-nya tuh udah mulai kenal internet, karena kan mereka waktu SD mungkin udah ada di sekitaran tahun 90-an akhir ya, atau
era reformasi ya, sekitar 1997 ke atas misalnya. Dan sudah ada internet kala itu, walaupun tidak seheboh atau secanggih sekarang gitu ya. Dan ini membedakan mereka mendapatkan informasi dari luar ya, bukan cuma sekedar dari dalam saja. Nah, selanjutnya itu adalah generasi Z yang sekarang ini sudah mulai usianya juga udah 20-an, mereka sudah mulai bekerja, masuk dalam dunia pekerjaan, dan tuntutannya itu sangat dominan berkaitan dengan perkembangan teknologi yang sangat cepat. Belum lagi ditambah perkembangan teknologi ini membuat ya, orang yang mengalami pekerjaan di bidang bidang tertentu itu fast moving sekali, ya luar biasa sekali. Dan ini sangat kalau kita bilang di batuk, teman-teman, sorry. Nah, saya lanjutin lagi nih. Tiba-tiba kering sekali ya lehernya. Jadi kalau tadi terakhir kita lihat bahwa sebenarnya problem yang berkaitan dengan pekerjaan dan kemudian cara beradaptasi dengan lingkungan itu berbeda-beda. Makanya ketika generasi Z masuk sekarang di dalam dunia pekerjaan, mereka tuh sering dituduh, kasihan ya, sebagai generasi strawberry katanya. Padahal memang setiap zaman itu akan berbeda. Mereka menuntut pekerjaan yang misalnya inklusif dan beragam, ya. Jadi nggak bosenin gitu. Mengapa sih begitu demikian? Karena nggak heran dari sejak mereka kecil, mereka itu sudah kenal dengan internet. Mereka sudah nonton YouTube, mereka sudah nonton game, mereka udah main game itu ya. Dan dalam perkembangannya itu anak-anak sekarang memang lebih bosenin ya, cepat bosen ya daripada yang kita dulu. Apalagi kalau generasi baby boomer sama generasi X itu bisa tekun melakukan sesuatu, anak sekarang nggak bisa begitu. Mereka butuh sesuatu yang bisa terus membuat mereka exciting, dan itu yang beda dalam cara bagaimana menggunakan stress level kita. Tapi di satu pihak juga berbeda. Generasi baby boomer sebelumnya bisa lebih fokus mungkin dalam artian dia tidak terpengaruh oleh hal-hal yang berkaitan dengan pekerjaan kalau misalnya memang mereka harus fokus. Tapi kalau misalnya dihadapkan dengan sesuatu yang terus-menerus setiap hari tidak masalah, tapi kalau anak sekarang pasti bermasalah. Jadi kita sebagai orang di atas ya itu perlu mencoba memberikan suatu tantangan ya terus-menerus kepada anak-anak muda ini untuk bisa membantu dirinya mereka berkembang ya di lingkungan yang inklusif dan beragam, sedangkan kita sendiri juga bisa menerima perbedaan itu supaya kita jadi nggak stres juga punya karyawan yang mengalami masalah-masalah seperti tadi. Oke ya teman-teman ya, mudah-mudahan apa yang kayak kita sharing sekarang ini, karena saya ingin ya teman-teman itu punya kemampuan dasar untuk mengenali stres teman-teman sendiri. Dan ini salah satu yang bisa saya bantu untuk bisa lebih baik lagi buat ke depannya. Mudah-mudahan nanti di dalam seri-seri berikutnya kita akan mengungkapkan banyak hal-hal terkait dengan bagaimana kita mengenali stres dan bisa membantu diri kita sendiri. Buat siapapun, buat Bapak Ibu yang sudah generasi di atas saya sekalipun dan juga generasi-generasi di bawah kita. Semuanya punya tantangan masing-masing. Mudah-mudahan apa yang saya share kali ini bermanfaat buat teman-teman semua. Sampai ketemu di lain kesempatan. Ikhlas, sabar, dan sadar. Jangan lupa mantra kita bersama. Semoga semua makhluk berbahagia. Semoga kita semua berbahagia. Salam sehat jiwa. Bye-bye.